Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milda Amalia dengan NPM 2304101042. Di sini akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah Manajemen Konflik. Yang pertama ada Conflict of Paradox. Conflict of Paradox adalah kondisi di mana dalam sebuah konflik terdapat dua hal yang sama-sama benar atau sama-sama dibutuhkan, tetapi kelihatannya saling bertentangan. Jadi, bukan sekedar beda pendapat biasa, tapi lebih ke dilema. Misalnya, organisasi butuh stabilitas, tetapi juga butuh perubahan. Dua-duanya penting. Tetapi kalau terlalu condong ke salah satu sisi lain akan menjadi terganggu. Kemudian, dalam manajemen konflik ini, konflik tidak selalu bisa diselesaikan dengan memilih salah satu, tetapi harus dikelola supaya kedua sisi tetap jalan. Selanjutnya, berdasarkan kurva tersebut yang merupakan kurva konflik versus kinerja. Kurva itu menunjukkan bahwa hubungan konflik dan kinerja itu tidak linear. Kalau konflik terlalu rendah, kinerja juga rendah karena organisasi menjadi pasif dan tidak ada tantangan. Dan pegawai cenderung santai dan kurang inovasi. Tetapi kalau konflik berada di tingkat yang sedang, justru kinerja meningkat karena ada perbedaan ide yang mendorong diskusi, kreativitas, dan perbaikan. Jadi, kalau konflik terlalu tinggi, kinerja malah turun karena menjadi chaos, komunikasi rusak, dan energi habis untuk bertengkar. Contohnya, dalam tim kerja, kalau semua anggota selalu setuju tanpa kritik, hasil kerja biasanya akan menjadi biasa saja. Tapi kalau ada perbedaan pendapat yang sehat, misalnya debat soal strategi program, itu bisa menghasilkan keputusan yang lebih matang. Sebaliknya, kalau konflik sudah personal dan saling menjatuhkan, kerja tim akan menjadi hancur. Selanjutnya, yang nomor 3, intervensi pemimpin agar konflik tetap pada jalurnya. Pemimpin harus menjaga supaya konflik itu tetap fungsional, bukan destruktif. Caranya bisa dengan mengatur komunikasi yang terbuka, menetapkan aturan diskusi, dan memastikan konflik fokus pada masalah, bukan pada individu. Selain itu, pemimpin juga bisa menjadi mediator untuk memperjelas tujuan bersama dan menyeimbangkan kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Lalu contohnya, jika ada konflik antar divisi soal bagian anggaran, pemimpin tidak langsung memihak, tetapi mengajak kedua pihak atau yang bersangkutan itu duduk bersama, menjelaskan prioritas organisasi, lalu mencari solusi yang rasional. Jadi konflik tetap ada, tetapi diarahkan menjadi diskusi produktif, bukan menjadi pertengkaran. Dan yang terakhir, ada matriks resolusi konflik atau gaya penanganan konflik. Matriks ini biasanya berdasarkan 2 dimensi, yaitu ketegasan dan kooperatif. Ada juga beberapa gaya. Yang pertama, bersaing. Bersaing adalah ketika seseorang sangat tegas dan tidak terlalu peduli pihak lain. Hal ini, gaya ini cocok digunakan saat keputusan harus cepat dicapai, misalnya dalam kondisi darurat organisasi. Yang kedua, ada menghindar. Gaya ini bisa digunakan ketika seseorang tidak tegas dan tidak kooperatif. Biasanya dipakai kalau masalahnya kecil atau belum waktunya dibahas. Misalnya konflik sepele antar pegawai yang bisa reda sendiri seiring berjalannya waktu. Kemudian ada akomodasi. Gaya ini adalah ketika dimana seseorang mengalah demi hubungan. Gaya ini cocok jika hubungan jangka panjang lebih penting daripada menang debat. Selanjutnya ada gaya kompromi. Gaya kompromi adalah posisi tengah yang dimana masing-masing pihak mengalah sedikit. Gaya ini sering dipakai kalau waktu terbatas dan butuh solusi cepat yang cukup adil.
Lalu ada kolaborasi. Gaya ini paling ideal karena kedua pihak sama-sama tinggi dalam ketegasan dan kerjasama. Mereka mencari solusi yang benar-benar sesuai dengan tujuannya. Misalnya, dua divisi yang awalnya konflik akhirnya membuat suatu program bersama yang menguntungkan keduanya. Intinya, tidak ada satu gaya yang paling benar untuk semua situasi. Pemimpin harus fleksibel, melihat kondisi konflik, baru menentukan pendekatan yang paling tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.